Jelas ya saya mengatakan Protestan itu tidak menganut episkopal sehingga tidak ada uskup dalam Protestan, tetapi penatua ada karena dia menganut kongregasional, maka penatua lah yang memimpin gereja. Penatua bukanlah koster. Koster itu adalah tugasnya mempersiapkan kebersihan ibadah, persiapan-persiapan ibadah, menjaga rumah ibadah. Kalau penatua itu artinya memimpin dalam suatu organisasi lembaga gereja. Dia adalah pemimpin gitu. Jadi bedakan koster sama penatua berbeda. Penatua juga bukan uskup gitu. Dan ini Tapi Vincent, bukan sinode ya, bukan sinode kan? Vincent, Sinode beda, sinode. gereja itu berdasarkan biblis ya. Ini bukan aku bukan mau membawa narasi ini kepada penjelasan filsafat, karena kalian kan tidak paham kalau ketika kita bicara filsafat atau argumentasi filosofis. Argumentasi biblis berdasarkan definisi biblis Alkitab, bahwa gereja itu sesuai dengan Efesus 1 ayat 23, tubuh Kristus, kepenuhan. Nah, aku belum mau bahas sampai situ. Aku belum mau membedah itu, kepenuhan itu bagaimana. Nah, kemudian gereja juga adalah institusi ilahi atau organisasi, bisa sebut institusi ilahi karena didirikan oleh Tuhan Yesus langsung atas dasar para rasul, yang kemudian pada itu Efesus 2 ayat 20, yang kemudian Rasul Petrus dipilih sebagai gembala, Yohanes 21 ayat 15 sampai 17. Begitu. Dan kemudian dipertegas di Matius 16 ayat 19. 18 sampai 19. Itulah gereja, definisi gereja dalam biblis. Begitu. Makanya disebut gereja. Makanya aku berani menyebut ortodoks itu gereja. Karena suksesi Rasul Thomas, Bartolomeus, Rasul Andreas ada di sana. Gitu. Suksesi para rasul loh di situ. Itu disebut gereja. Ada mata rantai rasuli di sana. Nah, kalau Protestan, kenapa aku tidak pernah mau sekalipun mau menyebut itu gereja, karena kalau ketika aku menyebut Protestan sebagai gereja, maka itu melanggar biblis. Tidak sesuai dengan kriteria biblis. Apa yang mau dipenuhi dari Protestan, gereja Protestan? Kalau gereja Katolik jelas institusi ilahinya jelas. Kepenuhan dari Pondok Daud yang telah runtuh kemudian direstorasi kembali di mana? Pondok Daud yang telah runtuh di mana? Di Amos 9 ayat 11 sampai 12. Direstorasi kembali di mana? Baca di Kisah Para Rasul 15 ayat 15 sampai 16. Gitu. Itu gereja. Jadi kita tidak bisa sembarang menyebut bahwa ini gereja. Enggak. Gereja itu harus ada kriterianya. Gitu. Yang bersifat universal. Gitu. Jadi ya mohon maaf aja. Makanya aku tanya sejak kapan Vincent Fidelis berbicara gereja Protestan. Pertanyaannya gereja itu apa sih? Gitu. Sejak kapan Protestan itu bisa menjadi sebuah gereja? Atau bisa menyebut gedung itu gereja, atau menyebut gereja di dalam tubuh Protestantisme. Kalau kita bicara gereja yang tubuhnya, ya kalian jangan sampai memutilasi tubuh Kristus ini berkeping-keping hanya untuk menunjang klaim kalian. Gereja Yesus adalah kepalanya, tubuhnya adalah gereja. Efesus 1 ayat 23. Jelas. Begitu. Gereja adalah tiang penopang dan dasar kebenaran. Gereja loh. Di dalam gereja ada apa? Ada magisterium. Yang kemudian fungsi magisterium itu untuk menginterpretasikan tradisi suci dan Alkitab. Tradisi suci, tradisi lisan menjadi tulisan. Jadilah buku Alkitab yang kita pegang sekarang.
Yang memilah-milah itu siapa? Gereja, magisterium. Begitu. Yang menginterpretasikan dua aspek tersebut adalah magisterium yang ada di dalam gereja. Apakah Protestan punya itu? Kan tidak ada. Begitu. Iya, iya, iya. Enggak apa-apa, saya menghargai. Enggak masalah kok. Itu dari pandangan Katolik, kita menghargai. Tapi saya ingin menanggapi Bang Beni tadi ya, masalah penatua itu. Penatua itu majelis ya, majelis untuk memimpin gereja, Bang, bukan koster ya. Koster itu adalah pembantu dalam gereja untuk membersihkan gereja, mempersiapkan ibadah dan lain sebagainya. Itu koster. Kalau penatua itu penilik jemaat yang memimpin jemaat. Kalau di gereja lokal namanya majelis gereja lokal. Kalau sinode namanya majelis sinode. Kalau pusat namanya majelis pusat gitu. Jadi dia masuk penatua. Penatua itu penilik jemaat. Gitu. Kalau di Protestan ya, kalau di Katolik kan keuskupan, uskup. Jadi itu harus jelas dulu. Jadi Om Vincent, saya mau tanya. Siap. Om Vincent ini sebenarnya alirannya yang mana? Kan Soalnya banyak. Om Vincent, soalnya mertua saya kan pernah jadi majelis. Jadi majelis itu di bawah pendeta, dia nggak ini istilahnya dia nggak berdiri sendiri gitu. Jadi dia bukan ketua juga. Jadi dia Majelisnya itu di mana? istilahnya Majelis di dalam gereja Katolik seperti ketua kelompok atau ketua kayak ketua rukun begitu, itu majelis itu. Jadi ada kelompok-kelompoknya juga. Jadi dia tidak sederajat dengan keuskupan. Yang dimaksudnya tadi itu uskup itu jadi dia sederajat sama kalau ininya ya sinode begitu kan. Uskup itu ya sederajat dengan sinode keuskupan begitu. iya, Dia siap. tidak sederajat begitu, Om. Iya, Saya paham, gini saya ya, paham. Saya paham. Kalau kita berbicara mengenai keuskupan, ya di gereja Katolik ada dua keuskupan. Pertama, keuskupan sufragan dan keuskupan agung. Jadi jika ada masalah di keuskupan sufragan, maka akan dibawa ke keuskupan agung. Lalu kalau tidak bisa diselesaikan di keuskupan agung, maka larinya ke Vatikan. Dan juga ya, dari setiap satu negara atau satu wilayah itu dipimpin seorang kardinal atau dikatakan patriarkat atau episkopos gitu. Kalau di gereja timur, Katolik timur dikatakan patriark. Contohnya gereja Katolik Maronit itu kardinal siapa ya? Saya lupa lagi. Gitu. Yosef siapa ya? Yosef Absah pertama, kardinal atau patriark Yosef Absah. Gereja Katolik Maronit. Ya, kalau Maronit itu Tetapi masih mereka masih di bawah kepausan, Iya. Om. Ya, betul. Kepausan, iya. Sintiul mau Gitu, tanya apa jadi- Sintiul tadi? Saya lupa. Alirannya Om Vincent apa? Aliran saya gereja Pentakosta. Nama gerejanya Sidang Jemaat Allah. Oh, berarti kalau Pentakosta itu yang menganut itu ya, yang penting itu ya, urapan Roh Kudus ya, Enggak semua. Kalau Pentakosta, berbahasa roh itu kan. iya, salah satu pengajarannya bahasa roh. Salah satu ya, bukan satu-satunya. Nah itu saya mau tanya Om, definisi bahasa roh menurut Pentakosta itu apa dasar ayatnya? Ya kan glosolalia yang terjadi di Kisah Rasul itu. Yang lidah-lidah api? Ini bisa jadi lidah-lidah api itu kan hanya tanda turunnya Roh Kudus. Kalau bahasa roh itu kan artinya glosolalia, bukan lidah api dia. Artinya bahasa yang diberikan oleh Roh Kudus ketika Roh Kudus memenuhi seseorang. Gitu loh. Yakin bahwa bahasa roh Nah, itu adalah sepemahaman bahasa saya bahasa roh itu kan bisa ditafsirkan ya Om Vincent ya, Betul. atau bisa dipahami oleh orang. Nah, kalau berbahasa roh yang saya tahu sejauh ini yang seperti sikiraba apa, itu yang bisa menafsirkan siapa Om? Silakan.
gini, bahasa roh ya. Bahasa roh adalah bahasa yang diberikan oleh Roh Kudus kepada seseorang, ya. Bisa jadi bahasa manusia, ya, bisa jadi bahasa apapun. Yang penting dari Roh Kudus memberikan itu, ya kita berbicara. Itu bisa ditafsirkan oleh orang yang mendapat karunia menafsirkan bahasa roh. Kegunaannya adalah untuk membangun jemaat, supaya jemaat bisa mengerti apa yang dimaksudkan oleh bahasa roh. Jadi kalau Tapi ada bahasa rohnya yang tidak dimengerti, misalnya sikaraba-raba ya dan sebagainya macam itu, tapi apakah itu secara biblis ada di dalamnya, dalam ya, Alkitab? jadi tujuannya penafsiran itu untuk membangun iman orang yang mendengar itu. Tapi ada bahasa roh yang tidak bisa ditafsirkan. Itu tujuan Yang tidak bisa ditafsirkan itu dalilnya di Alkitab di mana Om? Karena setahu saya semua bahasa roh itu harus bisa ditafsirkan. Ya, kalau kita mau baca dalilnya, kita akan buka di Korintus. Di sana ada Rasul Paulus menjelaskan ada beberapa karunia ya, karunia mengadakan mujizat, karunia berhikmat, pengetahuan. Salah satu karunia adalah karunia berbahasa roh. Karunia berbahasa roh adalah karunia yang diberikan kepada seseorang untuk membangun dirinya sendiri. Jadi tidak perlu ditafsirkan karena memang karunia itu untuk membangun diri orang itu sendiri, bukan untuk jemaat. Tapi kalau karunia untuk berbahasa roh membangun jemaat, maka itu harus ada karunia menafsirkan bahasa roh. Ada orang yang menafsirkan. Gitu. Tapi kalau tidak ada orang yang menafsirkan, maka orang yang mengucapkan itu hanya untuk membangun dirinya sendiri, bukan untuk orang lain. Gitu. Kalau di dalam gereja Katolik kan ada juga karismatik gitu ya, karismatik, tapi itu terorganisir. Jadi ada imam, ada pastor yang menaungi itu dan di bawah naungan keuskupan. Ya, dan keuskupan lah yang pembinanya. Jadi dia nggak dia terorganisir, jadi dia nggak terpecah-pecah begitu, jadi dia nggak semau-maunya aja begitu, jadi udah ditunjuk, nggak semaunya begitu. Terima kasih ya. Iya, betul Bang Benny. Makanya Pentakosta itu kan terorganisasi. Namanya gereja Pentakosta itu gereja yang terorganisasi. Bahkan tentang bahasa roh dan lain sebagainya itu sudah jadi doktrin. Jadi nggak bisa sembarang. Tadi mengutip glosolalia, mengutip kisah para rasul itu persisnya di mana itu? Itu Saya bahasa lupa, saya di luar rumah, manusia Bang. loh, bukan bahasa lidah itu. Ya, abangku, Itu saya di luar bahasa rumah. sehari-hari itu. Betul, bahasa yang Nah, kalau artinya mengacu ke gini. situ ya berarti bahasa roh yang kamu punya harus bisa dimengerti oleh manusia. Kalau Gini loh. acuanmu di situ. Karena setahu Gini saya acuannya bukan di situ kalau orang-orang mengambil. Ya. Sudah, kalau saya enggak mau berdebat ya. Enggak. Biarlah kalau Ini bukan berdebat. Enggak, saya beritahu saja kalau kamu mengacu di kisah para rasul, itu kan semua bahasa dimengerti orang-orang yang ada di situ. Berarti itu bukan glosolalia, bukan rujukannya di situ. Mm. Ya, kurang lebih ada di 1 Korintus 14 atau 15 atau sebelumnya, kurang lebih di situ ada tuh pembahasan mengenai yang kamu sebutkan itu. Karena kalau di kisah para rasul, nah berarti semua orang harus mengerti. Iya, betul. Nah, kalau tadi gerejanya GSJA ya tadi ya? Iya, betul. Oke, 1 GSJA Korintus ini 14 ayat 22. pecahan dari mana ini? Dia ini, kalau GSJ itu kan dia sebenarnya tokoh-tokoh dari Metodis ya. Orang-orang Metodis dari Anglikan lah awalnya itu. Inggris. Pecahan Metodis. Iya, Metodis kan dari Anglikan, Inggris. Hmm.
Maksudnya dia pecahnya itu di Inggris, terbentuknya ada di Amerika. Gini, dia awalnya dari Inggris, Anglikan, lalu tokoh-tokoh Anglikan masuk ke Metodis, gerakan orang supaya hidup suci itu Metodis. Lalu dari Metodis inilah cikal bakal nanti munculnya Pentakosta itu di Amerika. Iya, saya juga mengerti itu memang dibawa dari Inggris ya, karena Amerika itu kan bekas penjajahan Inggris, jadi dia dibawakan ke sana aliran-aliran itu. Iya, Pecah iya, dari maksud Anglikan. betul sekali, betul. Gitu. Jadi dia bukan dari Lutheran atau Calvinis, enggak, asalnya ya dari Inggris dia. Baru dibawa tokoh-tokoh Metodis seperti John White dan lain-lain. John Wesley dan lain sebagainya. Itulah tokoh-tokoh awal memperjuangkan kita selain ajaran benar, kehidupan kita juga harus benar. Bukan hanya sekedar ajaran, itu yang mereka perjuangkan, lalu mereka berdoa, berpuasa dan lain sebagainya, mempraktekkan hidup kudus, dan terjadilah gerakan Pentakosta, Roh Kudus turun pada saat itu ya, tahun sekitar 1901 itu terbentuk Pentakosta itu. Ini mirip dengan cerita Nabi Joseph Smith, pendiri gereja Mormon. Kalau Sama. Joseph Sama. Enggak, saya sedang mirroring ini. Anda Kalau tadi Vincent mengatakan prosesnya seperti itu, berpuasa, kemudian berdoa, itu Joseph Smith yang mengaku sebagai nabi dan diturunkan kitab Mormon, itu juga sama, Vincent. Nah, persoalannya adalah apakah setiap orang yang mengklaim diri seperti itu lalu kita menganggap kebenaran atau kita uji dulu? Tidak semua kita harus anggap kebenaran, harus diuji ya, harus diuji betul-betul sehingga kita bisa menemukan kebenaran. Tidak langsung dipercaya. Tolok ukurnya mengukur itu benar atau salah itu dalam GSJA itu menggunakan acuan apa? Acuan untuk tolak ukur benar apa seseorang? Bukan seseorang, ajarannya. Tolak ukurnya. Tolak ukurnya pertama firman Tuhan. Alkitab. Terus orang yang mengajar kita itu gimana buah-buah kehidupannya, benar atau enggak. Gitu. Kalau saya berikan contoh antara Edis TV versus Muri Walianto Matalu, Esra Soro dan Deki Ngadas, kira-kira di antara mereka yang benar yang mana tuh? Yang satu bilang Yesus punya Tuhan, yang satu mengatakan Allah Tritunggal, yang satu bilang penyaliban keinginan iblis, yang satu bilang tidak. Jadi mana yang benar, Vincent? Ya, kalau ditanya ke saya ya, untuk saya, maka saya akan menjawab pertama dari doktrin gereja saya, yang kedua saya melihat dari Alkitab gitu. Kalau menurut doktrinnya gereja Vincent, Yesus itu punya Tuhan nggak? Nggak ada. Berarti ajaran Edis TV itu ngawur ya, sesat ya? Ya, kalau bisa dibilang ngawur ya ngawur lah kalau Yesus. Oh, tapi tidak sesat. Ya bisa kalau dia berada di GSJ ya bisa kami mengatakan sesat, tapi kalau di luar ya kita tidak berani juga mengatakan orang sesat, tidak. Bukan urusan berarti kalau ada orang luar mengatakan Yesus bukan Tuhan, Yesus punya Tuhan, kita nggak boleh menyesatkan. Kalau orang di luar gereja saya mengatakan Yesus punya Tuhan atau Yesus bukan Tuhan, bagi kami tidak ada urusan ke sana mau mengatakan dia sesat atau tidak. Intinya ajaran kami mengatakan Yesus itu adalah Tuhan, Sang Pencipta langit dan bumi. Itu aja sih.
Jadi dalam teologi GSJA penyaliban itu keinginan siapa? Penyaliban. Hmm. Ya penyaliban itu kan kasih daripada Allah Bapa di sorga untuk menebus dosa manusia kan, mengutus anaknya Yesus Kristus. Itu kan jelas Bang. Oke, baik, ini sudah mendekati jam berapa ini ya? Kali ini saya live-nya lama ini. Jadi begini, Vincent. Di dalam keterpecahan gereja Protestan yang berbeda ajaran, beda aliran. Nanti umat itu bingung mana yang dari gereja Protestan ini yang benar ajarannya. Karena beda-beda semua. Tadi kan ada yang mengatakan baptis bayi, ada yang baptis dewasa, ada oneness, ada Marcion, ada Mormon, ada paham oneness ya tadi ya. Lalu ada bilang Yesus itu kan disalibkan itu kehendak dari iblis. Ini kan sudah pecah ajarannya, berbeda-beda. Sekarang umat ini bingung yang mana yang benar ini. Iya. Gereja mana yang benar? Gereja mana yang benar? Iya, gereja itu tentunya benar Bang. Intinya gini, Iya, ajaran gereja mana yang benar dengan paham yang berbeda-beda ini. baik, gereja itu kita bisa tahu ajarannya benar atau tidak itu ada beberapa poin penting yang harus kita Bukan lihat. sebutkan aja nama gerejanya, sebutkan nama gereja mana yang benar. Gini loh Bang. Kan di Protestan ini kan banyak Iya, denominasi. banyak denominasi. Gereja mana yang benar? Sebutkan salah satunya aja, satu. Yang benar yang mana? Ya, jadi saya tidak bisa menyebutkan salah satunya benar enggak, tapi ada kita akan lihat dasar-dasar gereja itu seperti dasarnya masih Tritunggal. Yang kedua Nah, dasarnya Vincent, bentar ya. Iblis juga mengenal Yesus itu Allah Tritunggal loh. Kalau kamu bilang kalau sudah mengenal Tritunggal, itu udah benar. Iblis juga mengenal Yesus itu Tritunggal. Iblis orang yang kerasukan itu menyebut Yesus Mesias anak Allah. Nanti Yakobus 2 ayat 19, Allah itu Esa. Esa pula lah. Allah itu Esa katanya kan. Dan dia gemetar dan takut. Kan ada itu kan. Itu pengakuan iblis juga. Iblis juga tahu Yesus itu Allah Tritunggal. Nah, dari berbeda ajaran gereja ini yang mana yang benar? Gereja apa namanya? baik. Gini loh Bang, aku jelaskan dulu supaya Abang tidak tanya-tanya lagi ya. Jadi gini, untuk mengatakan gereja itu benar atau tidak di Protestan, maka pertama gerejanya itu harus mengakui Tritunggal. Kalau gerejanya tidak mengakui Tritunggal, bagi kami itu bukan gereja yang benar. Yang kedua, gerejanya mengajarkan kekudusan hidup, pertobatan. Berarti gereja itu masih benar. Meskipun nanti ke depan tata caranya beribadahnya berbeda atau apa, tapi itu kan hanya bersifat hal-hal liturgis ya, bisa berbeda, tapi dasarnya harus Tritunggal. Yang kedua, dia mengajarkan tentang pertobatan, hidup kudus dan lain sebagainya. Terus tentang keilahian Yesus. Ya, Yesus itu benar-benar 100% manusia dan 100% ilahi. Terus Yesus Bentar, jangan kemana-mana. Coba dari mana kalian konsili itu mengatakan seperti itu? Harus dasarnya Tritunggal, harus mengakui keilahian Yesus. Itu di mana, keputusan mana itu terdapat? Jadi begini, Abang kan bertanya Jadi gereja begini. apa yang paling benar. Begini loh. Enggak, jangan kamu begini biar kalau kau memang benar gereja itu harus mengakui seperti ini. Itu tertulis dokumen mana di PGI atau di gereja mana itu terdapat yang kamu sebutkan tadi, poin-poin tadi. Tunggu dulu Bang ya, aku nanti jelaskan itu. Aku ingat pertanyaan. Jadi ada beberapa dasar gereja itu, meskipun apapun nama organisasinya, sinodenya, tapi intinya dasarnya harus sesuai dulu. Nah, itu kita katakan dia gereja yang benar, maka kita berani beribadah. Saya bisa beribadah di mana saja, sinode apa aja, yang penting saya tahu dia Tritunggal enggak.
dia mengakui keilahian Yesus Kristus? Enggak. Dan Alkitab sebagai satu-satunya sumber pengajaran. Kalau ada kitab lain, wahyu lain ya, gereja itu seperti kitab Mormon ya, gereja Mormon, maka kami menganggap itu bukan gereja yang benar, karena ada kitab yang lain selain Alkitab. Itu ada dasar. Kalau ke atasnya masalah liturgi aja ya, liturginya beda, satunya pakai musik band, satunya pakai piano saja, satunya tepuk tangan, satunya ibadahnya penuh dengan tenang. Bagi kami nggak masalah itu, perbedaan-perbedaan itu nggak masalah, yang penting dasarnya harus sama. Jadi kalau ada gereja, kalau itu nggak salah, kalau ada gereja membawa ular, cara beribadah memegang itu nggak salah juga. Maksudnya? Kalau ada gereja yang beribadah bersama ular, contoh bawa ular berbisa dan sambil memuji-puji Tuhan, memuji juga, lalu memegang ular untuk membuktikan imannya, itu nggak salah juga. Itu kan liturgi juga, itu tata cara ibadah mereka, nggak salah. Apakah itu liturginya bersifat doktrin secara umum atau kamu gereja ini lokal? Inilah tadi kamu tidak permasalahkan cara liturginya. Jangan muter-muter lagi lah. Gini loh Bang, liturgi itu maksud saya gini. Contoh ya, gereja Pentakosta secara umum liturginya, ibadahnya dia memakai musik-musik dan tari-tarian. Tapi contoh dia bawa ular ya, bawa ular. Dia sambil nari-nari muji Tuhan juga. Iya, dia bawa Dia ular. pakai data ayat loh di Markus berapa itu ya? Dulu Bang. Bentar dulu, bentar. Bawa ayat itu di Markus 16 ayat 16 kalau nggak salah ya. Iya. Jadi gini, kalau dia bawa ular lalu dipakai ayat itu, sekarang jadi pertanyaannya, apakah itu aturan resmi dalam sinode gerejanya semua gereja ataukah hanya satu gereja itu saja? Berarti Coba aturan sinode kalian yang membuat aturan itu yang kayak mana, yang sudah dipatokkan liturginya? Ada nggak patokannya? pasti ada lah. Kalau coba buktikan data, jangan pasti ada. Coba tata cara liturgi itu sudah terdokumen. Saya mau jawab dulu masalah ular tadi Bang. Ya, jadi gini, apakah dia terdokumen liturginya harus pakai ular atau tidak? Kalau memang di dokumennya tidak pakai ular, lalu tiba-tiba di gereja satu ini pendetanya bawa ular ke sana, nah itu kan oknum, dan diselidiki. Kalau memang sesat ya dipecat, dikeluarkan. Gitu, Bagaimana? Kamu tadi tidak perlu tentang liturginya. Yang penting percaya kepada Tuhan Yesus, ada pertobatan, baru apa lagi mengakui keilahian Yesus. Ya, liturgi tadi nggak perlu mau loncat-loncat, mau salto-salto, mau guling, terserah, ya kan? Nah, jadi mau bawa ular, mau bawa apa dia, terserah. Nah, sekarang kalau ada, mereka juga bawa dasar ayatnya, membawa ular itu ke gereja untuk membuktikan iman mereka. Ya, mereka juga memuji, meloncat. Nah, oke, apakah itu kamu katakan gereja yang benar atau sesat ketika membawa ular? Tidak apa-apa kalau dia mau bawa ular ke dalam gereja. Ya, oke. Jadi itu dilarang oleh pemerintah. Ya, itu terjadi di Amerika, Florida. Itu menimbulkan kematian umat dan pendetanya. Ya, kamu bilang nggak apa-apa. Ya, nanti kalau sebentar dulu, kalau diterapkan oleh umat di Indonesia ini, di gereja-gereja Indonesia, kamu bilang juga nggak apa-apa, memakan korban. Jadi gini loh Bang Elang, jangan framing begitu. Saya mau jelaskan. Itu aturan membawa ular itu apakah aturan yang sudah disetujui sinode atau kemauan oknum pendeta itu sendiri? Itu kan jadi pertanyaannya. Ada nggak peraturan sinode kalian yang satu, liturgi kita harus seperti ini? Tadi saya desak kamu, ada nggak liturginya seperti ini? Ada, buktikan, coba buktikan dokumennya di mana?
Aduh, harus dokumen-dokumen segala. Loh, jangan asal ngomong nih lah kan. Loh, anak TK juga bisa ditanya. ngomong. Saya ngomong aja ya, saya ngomong aja Bang. Liturgi Nah, gimana? dalam gereja Pentakosta. Pertama, pembukaan, lagu pembukaan ya. Lagu pembukaan, lagu pujian, lagu penyembahan masuk ke firman Tuhan ya. Setelah firman Tuhan, kalau ada perjamuan kudus, perjamuan kudus. Kalau tidak ada perjamuan kudus, maka langsung ke persembahan. Setelah persembahan, kita doa doa syafaat. Setelah doa syafaat, kita pengumuman ya, pengumuman untuk minggu berikut. Setelah pengumuman, doa berkat, penutup, pulang. Nah, itu susunan liturginya. Iya, itu nggak ada masalah. Orang lain, dia pun yang megang ular itu, yang bawa ular itu juga ada susunan-susunan. Dia bernyanyi, nanti ada sesi untuk memegang ular, ya. Ada kolekte juga ada, baca firman juga ada. Nanti saat-saat momen untuk megang ular ada, tikan imannya. Nah itu bagaimana? Makanya saya bilang harus ada namanya, kalian Protestan harus satu dokumen. Liturgi kita seperti ini, keluar dari liturgi kita ini salah. Seperti itu namanya ajaran yang satu, iman yang Iya, satu, Sudah Bang. tubuh yang satu, Apa-apa. gitu loh. Aku mau istirahat dulu Bang, Elang ya, lain kali. Oh, kita oke, ngobrol lagi. terima kasih. Oke. Iya. Konfisen. Oke, baik. Berat meninggal dia udah dengan pertanyaan saya. Meninggal sendiri. Mau dia Bicara sama dia kuah-kuah kosong, saya kejar, meninggal dia sebut. Nggak bisa lah kuah-kuah kosong. gerejanya sudah pokoknya keluar dari gereja Katolik itu ya awalnya itu Anglikan ya. Anglikan itu dia protes ke gereja Katolik dari rajanya yang mau nikah lagi karena tidak punya anak perempuan. Jadi dia keluar gereja Katolik karena itu. Jadi dia bawa ke bawa ke Amerika. Ya udah ajarannya lain gitu. Jadi liturginya tidak sama juga mereka. Kalau dia berbicara liturginya beda-beda. Tidak seperti gereja Katolik ya, liturginya satu. Baik itu gereja timur, itu timur, dia liturginya sama. Begitu. Oke, baik teman-teman, kita Ya, tutup dulu ya. Sudah hampir jam 9. Oke. Terima kasih yang sudah naik. Salve berkah dalam untuk kita semua. Thank you.